dan itu 7 tahun usianya waktu SD. Padahal saya itu udah tahu kalau ada yang berbeda gitu dengan anak saya sejak dia masih usia dini di bawah 2 tahun. Itu sudah terlihat gimana dia sebenarnya kalau untuk dari segi nilai sekolah jadi kayak berjalan, berbicara itu ada perbedaan gitu ya dengan anak lain dan dengan nilai sekolah yang normal gitu. Tapi memang dia melewati fase merangkak. Merangkaknya itu lebih ke besok. Kalau di sini anak bapak ibu ada yang melewati fase merangkak juga? Enggak ya? Sebentar. Nah ada juga yang orang tua itu mungkin pikirnya oh sebentar ini bagus gitu ya. Padahal harusnya mereka itu merangkak dengan waktu yang cukup gitu. Karena itu berpengaruh gitu ke perkembangan selanjutnya termasuk ke sensori ini. Gitu. Jadi 2 tahun itu sudah terlihat ada perbedaan dan masalah utama saya adalah tantrum gitu. Jadi gampang banget tersulut hanya karena hal-hal yang menurut saya sepele, menurut saya hal kecil, dia bosan atau dia makan nasi kelebihan gitu ya, atau makan bubur gitu ya, itu bisa bikin dia marah. Dan marahnya itu nggak sebentar, lama gitu ya, sampai 30 menit, 1 jam gitu, bahkan pada sampai 1 jam sampai muntah seperti itu. Dan itu buat saya aneh gitu kan. Walaupun orang-orang bilang wajar anak tantrum sampai usia 4 tahun itu masih wajar, tapi nggak seperti ini dan durasinya, frekuensinya itu berbeda. Jadi saya cari tahu waktu itu. Saya datengin psikolog ternama gitu ya istilahnya ya di Kota Depok. Terus waktu saya sekolah di Jogja, saya juga datang ke rumah sakit terbesar di Yogyakarta. Tapi sampai saat itu ketika kesana saya belum dapat diagnosanya. Mereka hanya bilang ini masalah tantrum itu dialami oleh banyak anak gitu, oleh semua anak. Ada juga klinik swasta yang bilang bahwa masalahnya adalah regulasi emosi, sehingga saya diajarkan trik-trik strategi-strategi untuk regulasi emosinya itu seperti apa, untuk menangani tantrumnya itu seperti apa. Dan akhirnya saya belum cukup puas ya, karena masih merasa ini apa dia harus saya lakukan gitu kan, selain itu gitu kan. Karena selain dari masalah tantrumnya ya, dia itu kurang fleksibel. Kalau kita bilang terlalu strict, jadi kayak misalnya naruh sepatu tuh di sini nih ya, terus nanti ada pindahin sepatunya bergeser 10 cm aja, itu dia tahu dan langsung meledak lagi gitu kan. Dan itu hampir semua barang seperti itu. Nah ini kan jelas akhirnya larinya kemana, ke masalah perilaku kan, jadi bermasalah juga gitu kan. Makanya waktu pilih SD, saya berkomitmen bahwa mencari SD yang ada psikolognya, karena saya khawatir nanti kalau suatu hari, jadi waktu TK ini dia pernah mogok sekolah hampir 2 bulan gitu ya. Saya khawatir kalau nanti kejadian lagi nih gimana nih gitu. Jadi saya saranin SD ada psikolognya, dan ternyata benar di tahun pertama saya dipanggil oleh psikolognya ke sekolah. Kalau orang tua lain dipanggil oleh psikolog ke sekolah itu mungkin deg-degan gitu ya, mau diapain, nanti saya kenapa. Kalau saya malah lega waktu itu Bu, saya lega karena akhirnya tuh ada orang yang tahu gitu kan, tahu bahwa ada yang beda sama anak saya gitu kan. Waktu itu psikolognya bilang bahwa masalahnya adalah di social skill. Jadi anak saya suaranya itu keluar tapi kecil sekali. Jadi menunjukkan dia tak percaya diri atau mungkin ada ketakutan gitu ya. Dan kalau di depan kelas performanya tidak bersuara dengan keras. Kemudian ketika bermain dengan teman-temannya dia juga nggak bisa masuk gitu ya. Artinya ketika dia mau menginginkan sesuatu, mau ikut main gitu ya, itu dia nggak bisa ngomong gitu. Padahal saya tahu dia bisa ngomong. Jadi dia nggak ada masalah bicara, nggak ada masalah orang, tapi dia tidak bisa mengungkapkan gitu. Nah kemudian psikolog SD-nya menyarankan untuk play therapy waktu itu di salah satu klinik di Jakarta. Jadi play therapy itu semacam terapi, ada anak dan orang tua kita bermain, terapinya itu bermain, ada banyak permainan selama 12 sesi. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa aman, kemudian kepercayaan diri gitu. Nah selama konsultasi dan terapi itu saya selalu tiktokan gitu ya dengan psikolognya. Tadi sama gitu ya seperti yang Putri bilang bahwa kita perlu tanya diagnosanya apa, kemudian harus ngapain lagi di rumah gitu ya. Dan waktu itu belum terdiagnosa juga sebenarnya, karena kalau masuk ke selektif multistem itu kan ini ya salah satu kagetnya adalah ketika di satu tempat dia nggak bisa perform, tapi di tempat lain dia nggak masalah gitu kan. Nah saya di sekolah itu nggak banyak apa-apa, tapi di rumah dia bisa
misalnya nih nilai seharusnya itu 10 atau 15, nah korban anak saya itu di 2, di angka 2. Bayangkan di angka 2, walaupun dia bisa ngomong tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Nah dari situ kemudian sempat terapi 4 sesi, langsung pandemi datang COVID ya, nggak bisa terapi lagi karena kalau terapi TKP itu kita nggak bisa online kan, harus praktek langsung, harus offline. Nah setelah itu kami off terapinya, lalu setelah COVID mulai membaik, saya mencari klinik di Depok nih yang bisa untuk support paid terapi. Ya ada ketemu salah satu klinik swasta di Depok dan kami ulang lagi di sesi paid terapinya sampai 12 sesi. Sebelumnya baru 4 kan, nah ini lanjut ke 12 sesi karena harus dari awal. Kemudian saya masih tanya sama psikolognya, anak saya itu di rumah yang menurut saya jadi problem adalah akunnya. Kemudian street dengan banyak hal, gampang tersulut seperti itu kan. Akhirnya dicek tuh, diobservasi sama psikolognya, saya isi kuesioner, dikasih pertanyaan, ketahuanlah bahwa ada masalah di sensorinya, terutama taktil dan auditory. Jadi pendengaran itu dia nggak bisa kayak dengan suara saya keran, airnya mati nih. Terus kan bunyi dulu tuh kalau udah bunyi, nah itu nggak bisa. Terus suara truk lewat itu dia nggak bisa, langsung emosinya naik. Misalnya kayak taktil tadi sentuhan gitu ya, bajunya misalnya nggak enak sedikit, nggak nyaman sedikit, itu dia bisa langsung emosinya naik. Dan itu kan banyak hal ya kalau sentuhan itu. Akhirnya larinya juga ke kemandiriannya. Kemandirian itu dia sudah bisa, toiletnya sudah bisa, tapi dia itu nggak bisa mandi tanpa melewati step-step yang seharusnya. Jadi misalnya nih kalau kita sikat gigi dulu, terus sabunan, terus sampoan gitu ya. Nah, nggak bisa di skip kalau dia. Jadi misalnya odolnya keselip, dia nggak bisa tuh sikat giginya sambil nyari odol gitu, dia nggak bisa, dia akan marah dan takut. Nah itu kan lumayan bermasalah ya, jadi saya dan juga dia di mana semuanya capek gitu, apalagi harus sekolah, pagi harus mandi, sore harus mandi gitu. Akhirnya saya diskusi sama psikolognya dan menemukan cara, gitu. Salah satunya adalah dengan bikin gambar, karena saya suka gambar. Jadi kita bikin panduan yang ditempel di depan kamar mandi. Step-stepnya apa, dan kalau misalnya ada yang harus melewati ini harus bagaimana. Jadi misalnya odolnya hilang, dia harus gimana nih opsinya. Misalnya sabunnya habis, dia harus gimana nih opsinya. Jadi kita sampai bikin simulasi apa aja yang harus dilakukan. Gitu. Karena anak-anak dengan sensory processing disorder ini dia sebenarnya nggak ada kesulitan gitu ya di kemampuan kognitif atau berpikirnya, tapi dia lebih ke ada trigger yang bikin dia emosi dan dia bingung bagaimana mengatasi emosi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, sebelumnya dari situ ketahuan karena di klinik tersebut gak ada fasilitas sensori integrasi, jadi saya dirujuk ke klinik lain untuk terapi sensori integrasi. Dan di sana bertemu terapisnya baru ketahuan bahwa selain taktil dan auditory ternyata anak saya ada masalah di proprioceptif dan vestibular. Jadi keseimbangan itu juga bermasalah. Proprioceptif itu lebih ke kayak gerakan-gerakan ya. Jadi seeking, mencari sensori. Jadi dia seneng banget nih kalau diajakin yang kayak saya di high rope ya, flying fox, terus kemudian beradu di ketinggian, jalan di papan yang sempit di ketinggian, itu dia sama sekali nggak takut karena dia malah justru senang. Nah jadi akhirnya kalau sensori integrasi yang di klinik itu kebanyakan seperti itu ya, berayun, kemudian melompat dari tempat yang tinggi atau melompat di keset yang apa namanya, yang ada banyak keset terus nanti ada perintah-perintahnya seperti itu, salah satunya. Nah sedangkan di rumah saya masih punya PR karena bayangkan di klinik hanya 2 kali seminggu 1 jam, terus play terapinya di akhir pekan hanya 1 jam juga 1 kali seminggu, sisanya kemana? Di rumah kan. Jadi saya masih ingat kata-kata psikolog dan terapisnya adalah bagaimanapun juga tetap anak kita lebih banyak waktu bersama dengan orang tuanya di rumah, lebih banyak waktu dibandingkan dengan gurunya di sekolah, lebih banyak waktu dengan orang tuanya dibanding dengan gurunya di sekolah. Jadi mau nggak mau tetap harus melakukan terapi mandiri di rumah. Nyatanya udah banyak kan ibu Tessa kemarin menjelaskan, salah satunya bermain tepung, bikin lego, terus kemudian next ya, ini ada kayak tekstur gitu, dan lebih baik lagi kalau memang bisa ada yang aslinya. Jadi kalau asli itu lebih bagus.
bagus, kalau ada anak asli itu lebih bagus gitu. Ini saya sampai beli gitu ya, beli Brachiasi yang sebelah kanan itu. Jadi karena COVID nggak bisa keluar rumah, harus cari kan gimana alternatifnya. Bisa sewa juga gitu ya, sekarang udah banyak penyewaan mainan gitu ya yang memang kalau dibutuhkan gitu. Jadi dimainkan di rumah, naik turun, ada perosotannya, terus ada kayak apa tuh yang seperti di alun-alun Depok, wall climbing. Nah itu kan ada ya, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya kalau sekarang bukan COVID lagi gitu kan. Kemudian sama seperti yang Bu Tuti bilang bahwa yang diutamakan adalah masalah yang terlihat dan itu mengganggu gitu ya. Kalau pada anak saya adalah sensorinya yang berpengaruh ke kemandiriannya salah satunya, dan itu akan berpengaruh juga ke sosial skillnya. Jadi saya waktu itu adalah berbarengan terapinya, semuanya gitu ya, bareng-bareng. Sensorinya dijalankan di rumah sambil melatih kemandiriannya, terutama waktu itu kegiatan sehari-hari seperti makan, tidur itu juga ya. Tidur lumayan tricky juga karena susah tidur kan kalau anak-anak dengan sensori itu. Harus suasana kamarnya temaram, nggak boleh ada gangguan sama sekali gitu berarti ya. Suara-suara juga harus senyap seperti itu. Lanjut. Oh ya, oke. Terakhir perkembangan ya, saatnya lupa saya tulis. Perkembangannya apa setelah di terapi gitu ya? Perkembangannya lumayan signifikan, terutama untuk regulasi emosinya. Kemudian dari segi sosial skillnya juga membaik karena saya juga melakukan yang disarankan oleh terapis, jadi bertemu dengan orang lain, diajarkan misalnya jual beli gitu ya. Jadi gimana caranya dia mau ngomong langsung ke orang lain ketika dia membeli sesuatu gitu ya, ke minimarket gitu ya paling gampang atau ke warung gitu kan. Nanti dia akan belajar untuk mengeluarkan suaranya dengan lebih keras gitu kan, dengan percaya diri. Dan setelah itu kognitifnya otomatis akan optimal juga gitu. Dan yang paling saya merasa luar biasa adalah lebih fleksibel. Nah ini ya, jadi salah satu contoh play terapi itu adalah karena saya bilang bahwa anak saya ini strict banget nih di rumah, nggak boleh ada yang nggak sesuai aturan dia gitu. Kemudian terapisnya psikolognya memberikan permainan yang membuat anak saya ini bisa fleksibel. Jadi misalnya contoh permainannya adalah main balon. Kalau kita kan lempar balon, memukul balon pakai tangan gitu ya. Nah itu diajarkan nggak cuma pakai tangan yang kepala tangan doang, tapi pakai siku, pakai kaki, pakai kepala, supaya dia tahu bahwa ada cara lain nih buat main balon. Salah satu contohnya. Sama seperti melukis nggak cuma pakai kuas, tapi bisa pakai tangan, bisa pakai cotton bud, bisa pakai kaki, dan nggak apa-apa, kotor itu nggak apa-apa juga. Salah satu cara-cara untuk meningkatkan fleksibilitas bagi anak-anak dengan sensory processing disorder yang seperti yang saya alami gitu. Tapi kita tahu juga bahwa SPD itu kan banyak sekali ya, luas sekali, makanya penting untuk mengetahui anak kita ini bagian mananya nih yang perlu ditingkatkan lagi simulasi sensorinya. Seperti itu. Cukup kayaknya Bu ya? Oke, tangan dong. Ini kenapa penting? Karena sensori ini biasanya di semua gangguan ada. Jadi Bapak Ibu perhatiin ya, tadi contoh-contohnya dari dulu nggak konkret banget, nanti bisa jadi inspirasi juga ya. Sekarang sebelum tanya-tanya kita kerja dulu. Silakan sepasang sudah ada kertasnya. Silakan didiskusikan. Pertama, kebiasaannya apa, karakternya seperti apa, kelebihan kekurangannya apa. Lalu dari situ tolong tentukan Bapak dan Ibu mau punya target dalam 3 bulan ke depan apa kira-kira ini. Programnya apa? 3 bulan ke depan. Kalau bisa 3, tapi kalau nggak bisa minimal 2. Ya. Terus kasih tahu kami kenapa pilih program itu. Apa urgensinya mau merealisasi program ini. Lalu tadi tolong diskusikan juga strateginya akan seperti apa dan media yang akan dipakai seperti apa. Ya. Waktunya kita berikan 15 menit. Silakan berdiskusi berdua di Bapak dan Ibu dalam rangka lebih mengenal anak.